والتابعين والمفسرين والمحدثين وفقهاء الأصول والمذاهب الأربعة نصوص إلى مذاهب من الشافعي رضي الله عنه وجميع مسايخنا حسن إلى روح الشيخ ومربي روحنا الشيخ محمد حسب الدين وإلى روح الشيخ محمد محسن ضحى وإلى الشيخ محمد مفتوح صالح النبي وجميع أساتذتنا ومشايخ وتلاميذهم اللهم افتح علينا فتوح العارف من بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus shaumi utawi pira-pira kemakruhane poso. Makruhatus shaumi utawi pira-pira kemakruhane poso. Sama niyatun iku ana 8. Al-awalu utawi kang kawitan. Al-alku iku al-alku. Ai madhuhu. Tegese oleh ngunyai wong. Madhuhu tegese oleh ngunyai wong. Mengunyah. Biduni ayan fasila. Kelawan tanpa yen to pisah minhu saking wong utawa ya wong syai'un apa suwi-wiji ilal jaufi maring perut wa illa lan lamun ora yan fasila berarti yan fasila sara mongko dadi sapa wong muftiron iku wong iku batal. Sora mongko dadi sapa wong muftiron iku batal posone. Asani utawi kang kaping 2. Zaukut ta'ami iku ngicipi panganan. Biduni hajatin kelawan tanpa ono hajat ma'a adami wusuli syai'in ing dalem sumertane ora anane tumekane suwiji-wiji ilal jaufi maring weteng perut wa amali hajatin anapun krono hajat ya fala yukrahu mongko ora den makruhaken apa zaukut ta'am. Fala yukrahu mongko ora den makruhaken apa zaukut ta'am. Asalisu utawi kang kaping 3 al-ihtijamu iku canduk. Wa huwa utawi al-ihtijam ikhrajud dami iku ngetokaken darah. Fayukrahu mongko den makruhaken apa al-ihtijam hurujan kelawan metu minal khilafi saking perbedaane ulama wali annahu lan krana sak temene al-ihtijam yurisu iku nyebabaken apa al-ihtijam ad-du'fa ing lemah ing lemes wa kama tukrahu lan kaya oleh den makruhaken lahu kedue wong kang poso al
hijamatu apa canduk yukrahu den makruhaken lahu kedue shaim ayah juma apa yen to nyanduk sapa shaim wairahu ing sakliyane shaim. Arabiu utawi kang kaping 4 majul mai iku ngelepeh banyu. Ba'dal iftari ing dalem sakwuse buka. Ai ikhrajuhu tegese ngetokaken banyu. Minal fami saking cangkem. Fayat habu mongko ilang. Ma apa barang. Bihi kelawan mah min barokati saumi saking barokahe poso. Kama kala kaya oleh ngendika sahibu sofati zubati sapa wong kang anduweni nadom sofatu zubat 1880 sekitar 1080 nadom zubat sing aran jenenge Imam Ibnu Ruslan. Kepengen ngapalo bagus. Ya masalah yang berhubungan dengan fikih. Itu 1080 nadom. Ono tasawuf ya, tahu itu juga. Itu nadom zubat. Wa yukrahul alku wa dhakun wahtijam wa majuma'in inda fitrin min siyam. Iku nadom. Wa yukrahu lan den makruhaken al alku apa ngunyah. Wa yukrahu lan den makruhaken al alku apa ngunyah. Wa dhaukun lan ngicipi panganan. Wahti jamun lan canduk. Wa majumain lan nglepeh banyu. Inda fitrin ing dalem nalikane buka. Min siamin saking poso. Al khamisu utawi kang kaping 5. Al huslu iku adus. Bil inhimasi kelawan slurup. Ngerti slurup? Slurup itu berarti menenggelamkan badannya. Nyelam, ya, nyelam. Renang, bawah. Renang. Slurup itu jenenge inhimas. Walau kana halis senajan ono al-ghuslu apa adus wajiban iku wajib. Asadisu utawi kang kaping 6. Asiwaku iku siwakan. Ba'da zawali ing dalem sakwuse lingsire srengenge. Li annahu krara sak temene asiwak ba'da zawal yudhibu iku ngilangaken apa asiwak ba'da zawal raihatal fami ing ambune cangkem. Tegese khulufa fami shaimi. Tegese bau mulute wong kang poso. Dalam hadis Rasulullah ada la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang puasa itu lebih harum dibandingkan minyak misik. Dibandingkan minyak misik. Nanti masih ya bau harum aja. Jangan seneni wong seneni wong ora apa-apa serbu kono pasar ya misik. Tidak boleh. Tidak boleh. Seneni wong ya, tidak boleh ya. Wahtarolan milih al Imamun Nawawi sapa Imam Nawawi adamal karohiyati ing ora anane makruh. Kama kala kaya oleh dawuh sahibu sofati zubati sinten wong kang anduweni nadom sofatu zubat.
amastiyaku shaimin ba'da zawal fatira lam yukrah wa yahrumul wisol. Enak sepatu Zubat. Kalau ngapal 1080 nazam Zubat ini yes, mulai langsung mulai surasa mondok mulai nek hafal 1080 nazam Zubat mulai wes mulai pokoknya aku mau ngulang awakmu mulai nek hafal 1080 nazam Zubat. Amastiaku shaimin anapun utawi siwakane wong kang poso ba'da zawali ing dalem sause lingsire srengenge fahtira mongko iku den pilih apa sing den pilih lam yukroh ora den makruhaken apa istiyaku shaimin ba'da zawal wa yahrumu lan haram alwisalu apa poso wisol. Asabiu utawi kang kaping 7 kasratu syibai iku akeh kenyangi wanaumi lan akeh turu terus walaupun ibadah wal khaudu lan mendalami khaudu fima ing dalem barang layakni kang ora berguna apa mah fima ing dalam barang layak nikang ora berguna apa mah li anna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono kasratu syiba wan naum wal khawd fima layakni yudhibu iku ngilangaken apa dzalik faidatas shaumi ing faedahe poso. Asaminu utawi makruh kang kaping 8 tanawulu syahwati iku nglakoni pira-pira syahwat al mubahati kang den wenangaken minal masmumati bayane saking pira-pira perkara kang den ambu kang den cium paham awil mubsoroti utawa saking pira-pira perkara kang den tingali awil masmuati utawa saking pira-pira perkara kang den rungokaken awil masmuati utawa saking pira-pira perkara kang den rungokaken. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kesunatan-kesunatan yang disunahkan kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Yang nomor 16 adalah at-tausiah alal iyal. Ya, kemarin masih itu kan belum tak terangkan itu. At-tausiah alal iyal. Kesunatan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan yang nomor 16 adalah at-tausiah alal iyal. Yaitu memberikan uang belanja lebih kepada keluarga, namanya tausiah alal iyal. Kalau biasanya di hari-hari biasa, bukan pada bulan Ramadan makanya tempe tahu, sekarang di bulan Ramadan yuk kita beri uang belanja lebih. Biar apa? Biar beli ikan laut. Ini namanya tausiah alal iyal. Biasanya kalau kita di bulan selain bulan Ramadan makanya ikan laut. Kalau kita di bulan Ramadan keluarga ya ditukokno gurami lah. Meningkat. Biasanya gurami setiap hari. Kalau di bulan Ramadan maka sunahnya ya bebek. Bebek buleli. Ngono. Iku nek biasae selain bulan Ramadan sudah pakai gurami. Berarti nek bulan Ramadan tausiah jadi bebek. Nek biasane bebek selain bulan Ramadan, pas waktu bulan Ramadan paling enggak ya kambing. Nah, biasane nek selain Ramadan kambing, berarti ya sapi. Nek wis biasane sapi,
bulan Ramadan unta. Daging unta. Namanya tausiah alal iyal. Tausiah alal iyal. Nanti kalau kamu sudah berkeluarga demikian. Ya, biasanya kalau selain Ramadan tempe tahu, maka meningkat apa? Meningkat ikan laut. Lah nek kepingin kamu mendapatkan kesunatan tausiah kepada keluarga itu, apa itu tausiah kepada keluarga di bulan Ramadan? Selain bulan Ramadan, keluarga kasih tempe dan tahu saja. Biar nanti pas pagi bulan Ramadan itu enggak mahal-mahal, tetap ikan laut loh ya. Nah, jadi kalau pengen melakukan tausiah alal iyal di bulan Ramadan, bisa kita lakukan. Selain Ramadan, tempe tahu terus. Ada melengger tempe tahu, ayo wes. Nanti kalau bulan Ramadan kita sudah bisa tausiah ikan laut. Itu sudah dinamakan tausiah. Kalau sebelumnya itu tahu tempe, benar? Paham ya? Ini kesunatan-kesunatan yang harus kita kerjakan ketika kita berada di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-18, kesunatan yang harus kita kerjakan adalah tarkul lahwi wal musyatamah. Apa? Meninggalkan sesuatu yang enggak berguna. Apa contohnya? TikTok. Gawe TikTok. Awak kuru nang ngene-ngene jangan. Enggak ada gunane. Tidak ada gunane. Nek wong itu haram ndak boleh TikTok. TikTok tidak boleh, haram. Orang perempuan TikTok tidak boleh. Nek anam boleh dah. Anam kuru ora harus belok TikTok. Tidak ada gunanya tarkulawi itu. Sunnah hukumnya ya. Tidak boleh buat TikTok. Nah, ku nek wong lanang kaya anam apa itu meninggal itu ini hukumnya sunnah. Ngomong itu ya wajib lah meninggalkan TikTok. Wal musyatamah, jangan mencaci. Kalau di bulan Ramadan kita tidak boleh mencaci. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang lain pas kita melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita dicaci oleh orang lain, katakan kepada hati kita, awas, ingat, ini shaim, saya adalah sedang puasa. Itu sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan ketika kita berada di bulan Ramadan. Paham? Ini ada keterangan sedikit dari yang diambil dari kitab Ihya Imam Ghazali. Bahasanya puasa itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang awam, puasanya masyarakat biasa. Puasanya masyarakat biasa. Lah puasanya orang masyarakat biasa itu adalah as-shaum anil mufattirat al-mubtilah lishaum. Itu puasa sing penting puasane ora batal. Berarti meninggalkan makan, minum, dan jima. Itu puasanya orang awam. Puasanya orang awam kan begitu. Yang penting tidak makan, tidak minum, tidak jima, beres. Itu puasanya orang awam. Dapat pahala? Insya Allah dapat. Soalnya disesuaikan dengan tingkatnya masing-masing. Dan orang awam dikon poso sing lebih tinggi lagi, mereka nggak mampu. Tidak mampu. Yang kedua kata Imam Ghazali, namanya puasa itu shaumul khusus. Puasanya orang khusus. Ya aku ini guys, shaumul khusus. Puasanya orang khusus. Apa puasanya orang khusus? As-shaum anil ma'asi. Selain kita meninggalkan makan, minum, jima, kita juga meninggalkan maksiat-maksiat yang lain. Delok wong wedok ya ora. Ngerasani ya ora. Berbohong ya tidak. Mendengarkan yang diharamkan oleh Allah tidak. Mencium yang diharamkan oleh Allah ya tidak. Itu posone wong sing khusus. Selain meninggalkan makan, minum, jima, juga meninggalkan maksiat-maksiat yang lain yang dilarang di dalam syariat. Nah, paling tidak kita harus bisa seperti ini. Puasanya khusus. Soalnya kita kan santri harus latihan. Kalau yang tidak santri, yang tidak apa itu masyarakat, biarkan mereka yang penting nggak makan, nggak minum, nggak jima, beres. Paham ya? Nomor 3 kata Imam Ghazali, shaumu khususil khusus. Posone wong sing paling khusus.
Apa puasanya somil khusus? Yaitu puasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya selalu Allah Subhanahu wa taala. Enggak mikir sego, enggak mikir. Enggak mikir es cinco, enggak mikir. Itu posone apa itu somu khususil khusus. Kalau kita puasanya kan apa itu mau buka saja apapun sudah siapkan. Wis posone wis pokoknya poso sing paling minim. Puasa yang kita kerjakan puasa yang paling minim. Paling enggak ya kita itu berusaha puasa saumul khusus, yaitu meninggalkan makan minum jima dan ditambah meninggalkan maksiat-maksiat yang lain. Makanya kalau di bulan puasa itu sebaiknya ya stay at home, menetap di rumah. Biar apa? Biar bisa menjaga pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Paham ya? Ada poso jalan-jalan bar alamat. Poso jalan-jalan sambil nunggu buka puasa. Apa jenenge? Ngabuburit. Ada jalan-jalan ning gone alun-alun, jalan-jalan ning gone jrebeng. Ana wong wedok liwat sret, pas ngarepe awakmu, adek kene jendit saiki bar. Ora sedo saumul khusus. Kenapa? Karena melakukan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nek metu teko omah iki wis bahaya bisa. Nek waktu dalam keadaan puasa. Sebetulnya orang puasa ya wadah tetep dosa. Apa meneh tujuane utamane ngono. Nah, tambah dosa. Paham ya? Nah, ini. Saiki menjelaskan tentang makruh-makruhnya puasa. Makruh-makruhnya puasa ada 8. Yang pertama apa? Mengunyah makanan. Hukumnya makruh. Mengunyah makanan hukumnya makruh. Makruh itu apabila tidak ada sesuatu yang kita kunyah masuk ke dalam perut. Lah kalau ada sesuatu yang kita kunyah masuk ke dalam perut, maka bukan hanya makruh, tapi puasanya batal. Paham ya? Misalkan awakmu apa itu mengunyahkan anak kecil. Biasanya anak kecil yang belum punya gigi pengen makan pentol, pentol harus dikunyahkan dulu. Harus dikunyah dulu pentolnya dikunyah, tapi jangan sampai masuk ke perut. Kok nak eman-emani tuan ngunyah dimasukkan ya batal puasanya. Bukan hanya makruh tapi menjadi batal. Paham ya? Jadi makruh hukumnya mengunyah makanan. Yang kedua yang dimakruhkan ketika kita sedang dalam keadaan puasa adalah ngicipi makanan kalau tanpa adanya kebutuhan. Dengan syarat makruh ngicipi makanan itu tidak ada sesuatu yang kita icipi masuk ke dalam perut. Masuk ke dalam perut. Kalau ada yang masuk dalam perut, ya batal puasanya. Puasanya batal. Misalkan ngicipi kolak, rasanya kolak ini sudah manis apa belum? Dijilat sedikit, kok sudah manis, maka dikeluarkan lagi. Didokno meneh rasanya. Ngicipi apa itu kuah, ini sudah asin apa belum? Tidak masalah, karena ada kebutuhan. Paham ya? Ada hajat. Itu. Jadi mencicipi makanan itu hukumnya makruh apabila tidak ada hajat. Kalau ada hajat maka boleh mencicipi makanan. Tapi jangan dimasukkan ke dalam perut. Kok ngicipi sak tengah piring ya, Kalau bukan ngicipi namanya makan separuh. Namanya apa? Makan. Jadi ngicipi itu tidak masalah. Kalau memang untuk mengetahui apakah ini sudah manis apa belum asin, itu tidak apa-apa, tapi harus dikeluarkan lagi. Kalau dicicipi 1 sendok ditelan ya batal, tidak boleh. Ketiga, yang dimakruhkan ketika kita sedang dalam keadaan puasa adalah al-ihtijam, canduk cutat apa canduk sing biasa-biasa. Canduk itu ono loro, ono canduk cutat, ono canduk sing biasa. Piye bedane, Mbok? Ana bedane, ana hijamah, ana alfastu. Nah, bahasane Arab loro, canduk cutat be canduk biasa. Canduk cutat be canduk biasa. Nek canduk cutat berarti cutati. Nek canduk
Jadi Rasulullah SAW pakai apa biasanya? Sekarang kan sudah ada alatnya. Kalau dulu pakai apa namanya? Tanduk. Makanya dinamakan canduk. Soalnya pakai tanduk. Itu loh. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena ketika kita puasa kemudian kita canduk, maka bisa melemahkan, bisa menjadikan badan kita lemes. Soalnya darahnya kan dikeluarkan. Paham ya? Loh, ketika kita puasa canduk itu hukumnya kan makruh. Mencanduk orang lain juga makruh, nggak boleh. Soalnya apa? Menjadikan orang lain lemes, maka nggak boleh. La diror wala doror, tidak boleh membahayakan kepada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan kepada orang lain. Maka hukumnya makruh. Itu memang obatnya Rasulullah canduk. Kalau bisa kamu belajar canduk. Daripada taman 1 hari suwe, canduk 1 jam selesai. 50.000. Orang satu 50.000. Oke, mergawe ya suwe tukang becak sedino paling 1.000. Nah, canduk bisa 1 hari 5 orang. Kalau 5 orang 50-an berapa tuh? 250. Itu nek 50-an. Harga teman itu 50. Kalau orang lain bisa 70 temenan. Makanya belajar, makanya santri-santri pokoknya tak kei saran belajarlah mencanduk. Belajar canduk. Ditambah kalau memang sekarang itu mau enak, ruqyah. Belajar ruqyah. Belajar ruqyah. Biar apa? Toh. Ngajar saiki yo soro. Sing gawe opo? Gawe proposal, gawe wis labus. Ruqyah 50. Makanya kutip lah. Ada santri kutip iso ruqyah. Ya baca ruqyah lah. Ya, belajar ruqyah, belajar canduk. Wis, pokoke iku wis digawe urip lah. Iku digawe urip. Hukumnya makruh. Canduk hukumnya makruh, mencanduk orang lain juga makruh, tidak boleh. Yang keempat, majul ma' ba'dal iftar. Apa? Misalkan kita buka, kan minum air. Kemudian kita keluarkan, tidak dimasukkan ke dalam perut. Makruh hukumnya. Kenapa? Li'annahu yudhibu min barokati shaum. Karena bisa menghilangkan barokahnya shaum. Puasa 1 hari itu kan barokah. Mulut 1 hari nggak diisi makanan, nggak diisi minuman. Itu berarti di mulut itu ada barokahnya. Maka ketika kita pas buka minum air, jangan dibuang, tapi dimasukkan ke dalam perut. Obat. Barokah itu apa? Khairun ilayun. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau insya Allah kalau kita mendapatkan barokah khairun ilahiyun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasukkan air ketika puasa ke dalam perut, aman perut kita. Insya Allah tidak kena sakit. Sumutasihu. Puasalah maka kamu akan sehat. Yaitu gara-gara ketika buka puasa, ketika kemudian langsung kita masukkan dapat barokahnya puasa. Makanya jangan kumur dulu dibuang baru itu minum, jangan. Nggak usah kumur kalau mau buka. Langsung minum air muza, langsung dimasukkan ke dalam perut. Apa meneh muza sing diminum. Tambah barokah luar biasa. Tambah barokah luar biasa. Berdasarkan Nadham Sofatu Zubat wa yukrahul alku wa dakun wahtijam wa majma'in inda fitrin min siyam. Jadi dimakruhkan mengunyah makanan, mencicipi makanan, kemudian canduk, mengeluarkan air ketika berbuka puasa dari mulut kita. Itu semuanya dimakruhkan ketika kita menjalankan puasa. Makruh yang kelima ketika kita menjalankan ibadah puasa adalah al-ghuslu bil inhimas walau kana al-ghuslu wajiban. Mandi dengan seluruh nyelam, hukumnya makruh. Hukumnya makruh walaupun toh mandinya mandi wajib, hukumnya makruh. Soalnya apa? Rawan sekali air masuk ke dalam telinga. Kalau pas mandi nyelam, air masuk ke dalam telinga, maka puasanya menjadi batal. Puasanya menjadi batal. Makanya hati-hati ketika kita puasa. Pas mandi, kemudian air kok masuk, maka menjadi batal. Nanti ada masalah-masalah
bagaimana kalau air masuk ke dalam telinga ketika kita mandi. Nanti di dalam masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan puasa dibahas dirinci dirinci dengan detail. Yang keenam, sesuatu yang makruh kita kerjakan ketika puasa as-siwak ba'da zawal. Jadi setelah lingsirnya matahari, sebaiknya kita nggak pakai siwak, nggak sikat gigi, dan nggak siwakan. Kenapa? Karena bisa menghilangkan bau mulut orang yang puasa tadi. Setelah zawal kok sikatan, berarti bau mulutnya kan hilang. Padahal itu adalah bau mulutnya orang puasa, itu nanti lebih harum daripada minyak misik. Lebih harum daripada minyak misik. Walaupun lebih harum, jangan dikasih teman-temannya, tidak boleh. Basar. Apa ini minyak misik? minyak misik. Maksudnya apa? Maksudnya itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang puasa, maka jangan dihilangkan lah. Jangan dihilangkan. Coba pakai sikatan kalau setelah zawal. Jangan pakai siwak setelah zawal. Berarti kalau belum zawal maka tidak masalah. Kenapa? Karena sebelum zawal biasanya orang puasa itu mulutnya masih belum bau. Baunya itu dimulai ketika setelah zawal. Paham ya? Lah lebih bau lagi kalau dari pagi tidur sampai duhur. Wus, ora karu-karuan. Tambah bau kalau tidur mulai dari sholat subuh sampai duhur. Tambah bau. Lah itu bangun tidur jangan pakai sikat gigi, jangan pakai siwakan. Pas waktu sholat asar ya mbuh ra. Wah. Jangan dihilangkan. Makruh ya. Siwakan makruh. Paham? Tapi menurut pendapat Imam Nawawi, beliau memilih tidak makruh pakai siwak setelah zawal. Berdasarkan Nadham Sofatul Zubat, amasyaku shaimin ba'da zawal fakhtira lam yukrah. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Pakai siwak setelah zawal bagi orang yang puasa, menurut pendapat Imam Nawawi tidak makruh. Ya terserah sampean sekarang. Mau pakai pendapatnya Imam Nawawi atau pakai pendapatnya selain Imam Nawawi. Kalau pakai pendapatnya selain Imam Nawawi, siwakan ba'da zawal hukumnya makruh. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Nawawi, maka tidak makruh. Terserah kalian mau pilih yang mana. Itu di dalam madhab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Yes, tapi mayoritas madhab Imam Syafi'i mengatakan makruh. Tapi Imam Nawawi tidak. Nomor 7. Kemakruhan nomor 7 ketika kita puasa, kasratu syiba wan naum wal khutfi malayani. Kekenyangan. Kekenyangan. Maksudnya apa? Ya buka kenyang-kenyang. Nek buka jangan kenyang-kenyang. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena bisa menjadikan kita enggak semangat menjalankan traweh, ngantuk traweh kalau kekenyangan. Wan naum, makruh kalau banyak tidur makruh. Mulai dari setelah subuh sampai adzan asar tidur. Itu kemarin kan ibadah. Maksud itu tidur sebentar ibadah. Lah nek tidurnya mulai setelah subuh sampai jam 4 sore, itu bukan tidur. Latihan apa? Latihan mati. Latihan mati. Kalau mulai subuh sampai jam 4. Lah sing dimaksud terus ono ibadah apa? Ya tidur saithik ya. Tidur sebentar. Yang penting menghilangkan kecapean, tidur qailulah, maka itu adalah ibadah. Lalu tidurnya sehari suntuk, masya Allah, itu hukumnya makruh. Soalnya apa? Latihan mati. Iki wong apa ora? Iki orang apa tidak? Turu wae. Lah pakai Mbah Surip lah. Apa itu? Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Wah, Mbah Surip nih cara. Turu tok jangan ya. Makruh. Wal khutfi malayani. Melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Makruh hukumnya ketika puasa. Contohnya kayak apa?
Ya TikTok itu. Pasti TikTok mau makruh itu. Makruh melakukan sesuatu yang enggak ada gunanya. Pokoknya nak awake kurus sama makruh nemen. Makruh nemen TikTok. Nek wong lanang lho ya, nek wong wedok hukumnya haram. TikTok perempuan haram hukumnya. Kenapa? Karena TikTok itu kan pasti dilihat oleh orang banyak. Nah biasanya perempuan yang TikTok itu pasti dia itu adalah menampakkan tubuhnya. Orang wong wedok TikTok kemudian pakai apa itu mulai dari kaki bawah sampai atas dia ning jero sarung maning ngunyar enggak ada cerita ada. TikTok model opo iki? Enggak ada TikTok ngono. Nah jenenge TikTok kan pasti postur tubuhnya yang kelihatan. Nah itu hukumnya haram kalau orang perempuan. Masya Allah. Apalagi pasti dilihat orang banyak. Tambah wah, hukumnya haram. Nah nek ana wong lanang kok ada suami yang membiarkan istrinya TikTok, ikut dimasukkan rokok oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami nih dimasukkan rokok. Lah sing wedok piye? Yo tambah. Padha ae padha dilebokno neraka. Jenenge dasur kalau dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Mereka seorang suami yang membiarkan istrinya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam laki-laki lain. Dia dipandang laki-laki lain. TikTok delok ta. Kita delok. Lah aku kan biar roh tontone ngono. Roh tontone aku asline ya mo. Aku kok krungu TikTok yo opo aku ora paham. Anda delok ning TV. Oh iki dah jenenge TikTok. Emang itu enggak boleh ya. Tidak boleh. Sing delok piye? Ya haram, padha. Enggak boleh nah pas poso delok TikTok. Enggak boleh. Momene TikToknya ya semua. Haram enggak boleh ya. Enggak boleh. Itu namanya khut fi malayakni. Nek wong lanang, hukumnya apa? Makruh enggak boleh. Enggak boleh ya. Wong itu haram. Tidak boleh. Li'anna dzalika yudhibu faidatas shaum. Karena semuanya itu menghilangkan faedahnya puasa. Soalnya faedahnya puasa itu apa? Kita menjalankan ibadah kepada Allah. Kenapa kita nggak boleh kenyang-kenyang ketika buka? Soalnya puasa itu adalah kita biar merasakan bagaimana rasanya orang yang tidak pernah makan. Saudara kita kan masih banyak yang kelaparan. Bukan hanya 1 hari, 2 hari mereka nggak makan. Kadang-kadang ada sampai 3 hari nggak makan. Makanya ketika kita puasa, bukannya jangan kenyang-kenyang. Biar apa? Biar kita ikut merasakan bagaimana seandainya kita yang menjadi orang itu. Paham ya? Itu faedahnya puasa itu dalam rangka begitu. Biar kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar. Paham ya? Wanaum, ya jelas menghilangkan faedahnya puasa. Puasa itu untuk ibadah. Nek turu kalau tidur terus enggak kroso ta poso. Enggak kroso lapar dan enggak terasa haus. Mau tidur. Paham ya? Makanya makruh hukumnya. Soalnya enggak ngefek puasa. Puasa enggak ngefek. Wong meneh mari subuh sampai turu terus. Sampai turu. Padha mek ora poso. Sama dengan tidak puasa. Tapi oleh ganjaran, ya lah. Paling ya titik ngono. Ganjarane ya titik saiki. Beda dengan orang puasa tapi dia selalu menjalankan taat kepada Allah, baca Al-Qur'an, baca wirid dan lain sebagainya. Sing ke-8, hal-hal yang dimakruhkan ketika kita puasa adalah melakukan syahwat-syahwat yang dibolehkan. Mencium sesuatu yang dibolehkan. Cium makanan. Harum sekali. Nek mencium ya ora boleh apa tadi. Awakmu dolanan jalan-jalan. Mau mana? Ngabuburit. Sama mencium aroma perempuan haram, enggak boleh. Ngono dolan. Baunya kayak gini apalagi haram hukumnya tidak boleh. Enggak boleh ya. Ini yang mencium sing mubah, berarti mencium makanan. Mencium makanan boleh. Ono gurami pas sudah digoreng sama ibunya, sini Bu guraminya dibuat apa? Baunya tapi itu makro lah hukumnya. Makro, enggak boleh.
makruh. Al-mubsharat, melihat sesuatu yang dibolehkan. Melihat sesuatu yang bolehkan. Delok TV boleh kalau memang tidak TikTok. Kalau acaranya tidak bugil-bugil. Boleh melihat TV itu boleh, tapi kalau acaranya tidak bugil. Misalkan tapi acaranya bugil ya tidak boleh. Acaranya bugil kaya apa? India. India kan wis ngono iku. Kok ora Ustaz? Lah aku kan mencontohkan. Lah kalau nggak melihat kan nggak bisa mencontohkan. Kaya poso biasanya film dono itu diputer. Biasanya film dono itu kan bugil-bugil enggak boleh lah. Kalau puasa enggak boleh. Walaupun enggak puasa sebetulnya ya tidak boleh. Apalagi puasa tidak boleh ya. Sing mubsharat sing boleh ya delok TV tapi sing acarane ora yang dilarang oleh syariat. Kan delok bal-balan. Delok voli sing lanang sing voli. Sing lanang voli ndak apa-apa. Kita lihat voli tidak masalah. Soalnya apa? Iku mubsharat sing boleh lah. Boleh. Tapi jangan keterlaluan. Apa itu makruh hukumnya. Al-masmu'at, mendengarkan sesuatu yang boleh didengarkan. Lagu-lagu yang religi boleh. Lagu religi itu boleh didengarkan, boleh. Kaya toh nyanyiane biasanya lagu religi nyanyi siapa itu? Itu ungu ya. Andai ku tahu. Boleh itu. Kapan tiba ajalku. Ku akan bertaubat. Boleh, tapi jangan sering-sering. Itu sing boleh didengarkan. Lah nek sing tidak boleh, jangan. Apa? Cinta satu malam tidak boleh didengarkan. Haram. Pemenek apa itu? Tinca Jojo atau apa dulu gitu. Keong racun. Keong racun tidak boleh. Keong racun Lake iya, tidak boleh keong racun itu, tidak boleh. Cinta satu malam, boleh. Itu tidak boleh didengarkan. Nek masalah yang religi boleh. Kok nyanyiane ungu itu mang. Nafasku itu apa itu? Nah itu boleh. Nyanyiane opik, pokoknya sing religi boleh didengarkan, tapi jangan banyak. Banyak hukumnya makruh, mubtilatus shaum wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbil alamin yanfa'una wa mubarakina qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbil alamin rabbi faqihna wa faqihna qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbil alamin rabbi faqihna wa faqihna qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.